Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Asrul dengan NIM 3202002051. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address, subnetting, dan CIDM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang IP address. IP address atau yang dikenal dengan Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dengan jaringan internet. Sebuah IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentang angka dalam IP address berkisar dari 0 sampai dengan 255. Contoh IP address adalah 192.168.38.1. Di dalam sebuah IP address terdapat dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Dalam contoh di atas, Network ID ditunjukkan dengan 3 angka di awal. Sedangkan Host ID adalah bagian dari IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Dari contoh di atas, Host ID terletak pada angka yang terakhir di sebuah jaringan. Network ID dapat dianalogikan sebagai sebuah perumahan, sedangkan Host ID adalah nomor-nomor rumah yang ada dalam perumahan tersebut. Ada banyak jenis-jenis yang dimiliki oleh IP address. Hal ini dikelompokkan berdasarkan 3 alasan utama, yaitu beberapa luas cakupan penggunaan, cara konfigurasi penggunaan, mendapatkan IP address, dan jumlah daya tampung perangkat komputer pada jaringan komputer. Berikut ini adalah jenis-jenis IP address berdasarkan 3 alasan utama tadi. Maksud dari cakupan penggunaan ini adalah seberapa luas penggunaan IP address ini dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan publik. Jaringan lokal di sini biasanya memiliki cakupan yang lebih sedikit daripada jaringan publik, di mana penggunaan IP address tentu saja berbeda. Untuk jaringan lokal menggunakan IP private, sedangkan publik menggunakan IP publik. Apa saja perbedaan keduanya? Berikut ini adalah penjelasan dari IP publik dan IP private. Pengertian IP publik. Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa penggunaan IP publik memiliki luas cakupan yang lebih dari IP private, sehingga dapat disimpulkan bahwa IP publik adalah sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global ataupun internet. Dengan menggunakan IP publik ini, penggunaan internet dapat mengakses internet. Pengguna internet umumnya dapat mendapatkan IP publik ini melalui provider internet atau disebut ISP, atau yang biasa kita sebut Internet Service Provider. Dan pengertian IP private adalah pengertian dari IP private pastinya berbeda dengan IP publik. IP private memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan IP publik. IP jenis ini tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Lalu, penggunaan IP private ini untuk apa? Ya, IP private biasanya digunakan dalam sistem jaringan lokal atau LAN, biasa disebut LAN. Seperti penggunaan telepon gratis pada sebuah perkantoran, hotel, atau sebuah instansi. Mengenal pengertian IP dinamik dan IP statis. IP address dibagi menjadi 2 berdasarkan bagaimana cara memperolehnya. Hal ini terjadi karena secara umum provider internet atau ISP memberikan 2 jenis IP, yaitu IP dinamik dan IP statis. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai
apa itu IP dinamik dan IP statis. Pengertian IP dinamik. IP dinamik adalah sebuah IP yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal ini menggunakan biaya yang efektif bagi provider internet atau ISP untuk lokal IP kepada pelanggannya. Selain itu, penggunaan IP address yang berubah-ubah ini disebabkan karena persediaan IP yang semakin lama semakin sedikit. Jadi, perubahan IP yang berubah tersebut sebenarnya karena IP itu tersebut bergantian. Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah provider internet atau ISP. Selanjutnya adalah mengenal pengertian IPv4 dan IPv6. Berdasarkan jumlah daya tampung perangkat IP address dibedakan menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Penggunaan kedua IP ini terjadi karena sekarang sudah banyak yang sekali website yang berada di jaringan internet. Selain itu, perangkat komputasi yang berhubungan di dalam jaringan internet pastinya lebih banyak. Maka dari itu, berikut ini adalah penjelasan tentang IPv4 dan IPv6. Sekarang adalah pengertian IPv4. IPv4 adalah IP versi keempat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan dalam sebuah sistem pengamatan. IPv4 merupakan IP yang digunakan ketika internet pertama kali digunakan oleh orang banyak. IPv4 terdiri dari 4 oktet, yang setiap oktetnya dapat menampung 255 buah alamat. Jadi, jika dikalkulasikan, IPv4 dapat menampung alamat sebanyak 4,3 miliar. Tetapi, perkembangan zaman yang kian pesat membuat penggunaan IPv4 tidak memenuhi jumlah penggunaan perangkat komputer yang semakin banyak. Namun, hal ini tetap bisa diatasi dengan menggunakan NAT atau yang disebut Network Address Translation. Pengertian IPv, mengenal fungsi-fungsi IP address. IP address sebagai identitas alamat perangkat. IP address digunakan sebagai identitas alamat sebagai perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet. IP address adalah sebagai alat identifikasi interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. Penggunaan IP address harus berbeda pada host atau perangkat. Nah, karena itu, hal inilah yang membuat IP address setiap perangkat yang berhubungan pada jaringan komputer akan memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang subnetting. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub jaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Subnetting ini dilakukan bukan tanpa sebab yang jelas, tetapi juga memiliki tujuan yang penting. Salah satu tujuannya adalah untuk mengefisienkan alokasi alamat IP address dalam sebuah jaringan komputer supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Subnetting hanya cocok untuk dilakukan pada IP address kelas tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang CEDF. Kelas B mempunyai IP address
172.16.0.0,18. SM-nya sama dengan 1111111.1111111 titik 110000000 titik 0000000. YML subnetnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. YML host per subnet sama dengan 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2 pangkat 14 min 2 sama dengan 16.382 host. Blok subnetnya sama dengan 256 dikurang 192 atau sama dengan 62. Maka subnetnya network address rank IP baud rate cache-nya 1 172.16.0.0 172.16.0.1 dikurang 172.16.63.254 172.16.63.25 2 172.16.64.0 172.16.64.1 dikurang 172.16.126.254 172.16.127.255 3 172.16.128.0 172.116.128.1 dikurang 172.16.191.254 172.16.191.255 4 172.16.192.0 172.16.192.1 dikurang 172.16.255.254 172.16.255.255. Sekian dari saya tentang penjelasan IP address, subnet mask, dan CIDR. Sekarang kita akan membuat simulasi bagaimana merancang atau mengkonfigurasi penggunaan beberapa server. Server yang akan kita simulasikan adalah DHCP, web server, DNS server, dan yang terakhir adalah mail server. Sekarang kita akan mencoba simulasi di sini. Kita akan menambahkan NDFS-nya. Tiga buah PC kita taruh di sini. Dan kita tambahkan juga di sini ada kita tambahkan switch. Kita tambahkan PT switch di sini. Kemudian kita tambahkan jenis kabelnya.
Nah, di sini kita akan melakukan penambahan nama IP address ke masing-masing PC. Kita isi saja di sini IP-nya adalah 168.2.1. Subnet masknya ini adalah kemudian di PC kedua kita tambahkan saja tekan desktop, cek IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.2.2. Setelah itu kita masukkan subnet masknya di sini. Setelah itu PC3 kita isi kembali desktop IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.2.3. Nah, kita akan coba testing. Satu sembilan dua satu titik 2.2. Nah, di antara jaringan ini mereka sudah masuk. Mereka sudah beroperasi. Nah, untuk mengingatkan kita untuk PC-PC ini, kita ubah namanya menjadi PC kita ganti dulu PC2.
Kemudian kita tambahkan server, kita pilih end device, kita pilih server di sini. Server ini kita kasih IP configuration, IP-nya 192.168.2.2.2. Ya. Satu sembilan dua titik 168.2.2. Oke. Setelah itu kita masukkan subnet-nya di sini. Kemudian tambahkan lagi kabel. Nah, di sini kita ubah namanya ini menjadi setelah kita ubah namanya menjadi DHCP server. Di sini kita tunggu sampai dia selesai melakukan review. Kita tunggu di sini, kita lihat dulu. Di sini 192.8.22. Nah, di sini konsepnya adalah saya ingin ini satu PC 2 berfungsi dan mendapatkan IP itu dari DHCP server. Artinya tidak membutuhkan penginputan IP di sini. Nah, caranya adalah kita harus melakukan konfigurasi DHCP server sehingga DHCP server ini berfungsi memberikan IP secara otomatis ke semua PC yang ada di bawah ini. Jadi, kalau kita tambahkan beberapa lagi PC di sini, otomatis IP-nya akan berubah dan akan sesuai request apa yang akan kita berikan. Nah, caranya bagaimana? DHCP server di sini tinggal kita pilih, masuk ke service. Di sini ada DHCP.
Kita pastikan dulu interface-nya berapa. Ini kan sudah terlihat. Kita masukkan ke DHCP. Lalu kita masukkan angka di sini. Sini 2, di sini 11. Ini IP tadi 192.168.2 dan 11. Nah, di sini ada tulisan maximum number of user. DHCP seperti ini, kalau kita melihat secara default di sini, maka dia akan memberikan jumlahnya ini 255. Jadi cuma ada 10 biji saja yang bisa diberikan IP. Jadi kita tulis 10. Nah, sudah kita save di sini. Kalau sudah, kita save. Setelah kita save, setelah itu kita akan coba di DHCP. Nah, otomatis IP-nya akan 1.11. Setelah itu, jadi kalau
kita ingin mengganti IP address yang ini, kita harus mengubahnya dari sini, dan dia akan ikut diubah dari ke sini. Intinya dia patokannya ada di sini. Kalau ini kita ubah, jadi semuanya dia akan berubah. Setelah itu kita akan membuktikan apakah DHCP ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kita beri setelah itu kita tambahkan server PT lagi di situ. Server, kita tambah server satu lagi di sini. Kita tambahkan kabel di sini. Nah, dan di sini tidak ada tersedia fast Ethernet yang kita mau. Jadi caranya bagaimana agar fast Ethernet yang kita mau ada di sini? Kita ada di sini. Kita klik switch PT ini. Setelah itu, kita bisa menambahkan lagi server PT di sini. Dan masukkan kabel karena di sini tidak ada yang kabel yang ingin kita masukkan, kita bisa mencarinya lewat sini. Klik. Setelah itu ini ada warna hijau. Kita klik, otomatis sudah off.
dan ada beberapa tombol PT Suite NM di sini. Kita karena ini tidak kita butuhkan, kita buang dulu. Setelah itu kita picik PT Suite NM 1PC, kita tambahkan saja. Setelah kita tambahkan, kita on-kan lagi device-nya. Setelah itu kita tambahkan satu lagi kabel. Setelah itu jadi kita bisa memasukkan kabel yang kita inginkan, jadi bisa. Sekian dari saya, terima kasih.